Pemirsa, setiap hari di negeri kita yang luas dan beragam, ada cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang individu yang memilih untuk bertindak. Mereka tidak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Metro TV merekam jejak mereka dalam People of the Year. Dan tahun ini People of the Year telah memilih 15 kategori pemenang. Dari tokoh perdamaian nasional hingga pelopor tanggap bencana. Dari aktivis kemanusiaan yang menyuarakan yang tidak terucapkan. Hingga inovator ekonomi digital yang membuka peluang pasar baru. Pemirsa, penghargaan People of the Year 2025 bukan sekedar tanda penghormatan. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi mereka yang akan diakui. Bagi kita semua yang menyaksikan, dan penghargaan People of the Year 2025 untuk kategori tokoh penggerak ekonomi mandiri adalah Farid Naufal Aslam. Farid Naufal Aslam, co-founder dan CEO PT Aruna Jaya Nuswantara, platform e-commerce perikanan terintegrasi terbesar di Indonesia yang fokus pada pemberdayaan ekonomi nelayan skala kecil. Melalui akses pasar global dan penetapan harga yang adil sejak 2016. Di bawah kepemimpinannya, Aruna telah mencapai dampak terukur pada nelayan Indonesia dengan meningkatkan pendapatan nelayan minimal 3 kali lipat dan membangun ekosistem perikanan berkelanjutan yang selaras dengan agenda ekonomi biru Indonesia, serta menunjukkan validasi pasar dan kepercayaan investor terhadap model pemberdayaan sosial ekonomi di sektor maritim. Peningkatan pendapatan 3-10 kali dalam 2-3 tahun mewakili jalur exit kemiskinan yang transformatif untuk nelayan skala kecil, yang secara tradisional terjebak dalam siklus kemiskinan, bergantung pada pedagang perantara atau tengkulak. Hadirnya Farid Naufal mengubah kehidupan nelayan menjadi berkualitas dengan keuntungan 10 kali lipat. Dengan peningkatan rata-rata 3 kali di seluruh jenis penangkapan ikan yang beragam. Farid Naufal Aslam sebagai individu yang membebaskan komunitas dari ketergantungan, sosoknya membangun sistem ekonomi lokal yang mampu berdiri sendiri, mengajarkan skill, membuka peluang usaha lokal, menghubungkan sumber daya, dan perlahan-lahan komunitas bergerak dari penerima bantuan menjadi produsen yang mandiri dan bermartabat. Atas dedikasinya sebagai penggerak ekonomi mandiri, terutama bagi nelayan, penghargaan People of the Year 2025 Metro TV, kategori tokoh penggerak ekonomi mandiri, diberikan kepada Farid Naufal Aslam. Pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda Farid Naufal Aslam selaku tokoh penggerak ekonomi mandiri. Selamat siang Pak Farid, silahkan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Sehat Pak Farid? Sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan kami juga akan memanggil pemirsa Bapak Aris Fadillah selaku News Division Head Metro TV. Selamat siang Pak Aris, untuk menyerahkan langsung penghargaan People of the Year 2025 kepada Bapak Farid. Silakan Pak Aris. Ya pemirsa, tokoh penggerak ekonomi mandiri ini adalah individu yang membebaskan komunitas dari ketergantungan. Figur ini membangun sistem ekonomi lokal yang mampu berdiri sendiri, mengajarkan skill, membuka peluang usaha lokal, menghubungkan sumber daya, dan perlahan-lahan komunitas bergerak dari penerima bantuan menjadi produsen yang mandiri dan bermartabat. Fokus penilaian adalah pada level kemandirian yang dicapai, diversifikasi ekonomi lokal, dan sustainability dari sistem ekonomi yang telah dibangun. Atas nama Metro TV, kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan untuk kategori tokoh penggerak ekonomi mandiri. Penerima penghargaan adalah Farid Naufal Aslam. Mas Farid, mohon diterima dari Metro TV. Sekali lagi selamat dan semoga terus memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi hidup lebih mandiri. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Aris sudah menyerahkan penghargaan 2025. Terima kasih Mas Farid. Silakan untuk kembali ke tempat. Oke Pak Farid, kita akan dialog sedikit ya Pak Farid ya. Gimana nih perasaannya menerima penghargaan People of the Year 2025? Ya, dari saya sendiri sangat mengapresiasi dari pihak Metro TV. Terima kasih untuk penghargaannya. Saya pikir ini untuk semua nelayan dan juga masyarakat pesisir yang telah bekerja sama berjuang dengan Aruna saat ini. Jadi kita berterima kasih sekali atas penghargaan ini, terutama juga rekan-rekan dari tim Aruna. Semoga semakin bersemangat untuk berjuang bersama masyarakat pesisir memajukan ekonomi perikanan dan kelautan di Indonesia. Oke, Pak Farid ini kan backgroundnya unik ya Pak Farid. Sebelumnya kan dari dunia game dan teknologi di Monophonic Studio. Apa akhirnya yang membuat Pak Farid sendiri akhirnya pindah berwirausaha setelah lulus kuliah?
Jadi didasarkan dari background ketika kuliah ya, kebetulan saya dan rekan-rekan pendiri kuliah manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika di Universitas Telkom. Ketika lulus kita ingin berwirausaha dan salah satu potensi yang kita lihat di sisi perikanan karena kebetulan beberapa pendiri dari perusahaan ini juga berasal dari kampung nelayan. Jadi kita melihat kampung nelayan di Indonesia pada saat itu belum optimal di sisi pemberdayaan, di sisi pertumbuhan ekonominya. Jadi kita melihat juga di sisi lain Indonesia punya peluang yang sangat besar di ekonomi maritim. Jadi kita lihat ada tantangan yang besar, di sisi lain juga ada peluang yang besar. Disitulah kita putuskan waktu itu ketika lulus untuk menjemput peluang itu dengan mendirikan Aruna saat itu, seperti itu. Nah, Pak Farid, ketika awal-awal terjun langsung ya ke komunitas para nelayan, apa yang membuat Pak Farid akhirnya terketuk, pengalaman apa yang membuat terketuk sampai akhirnya menyimpulkan bahwa memang sektor ini butuh solusi yang konkret? Ya, jadi saat itu saya sendiri ketika berkunjung ke kampung-kampung nelayan melihat bagaimana mereka berjuang dengan resiko yang sangat besar, mempertaruhkan nyawa, tapi terkadang hasil yang didapat tidak sebanding dengan perjuangan yang mereka kerjakan, seperti kesulitan untuk menjual hasil tangkap, hasil lautnya. Di sisi lain juga ketika misalnya musim sulit, mereka juga dihargai dengan sangat rendah, sehingga untuk menutup kebutuhan sehari-hari juga sangat sulit. Dan kita sendiri juga mengalami ketika masa-masa awal tinggal bersama nelayan, kehidupannya juga belum begitu bisa dibilang layak dibandingkan dengan mungkin yang di perkotaan dan lain sebagainya. Jadi kita pikir saat itu juga kita putuskan ya untuk bisa membangkitkan kembali sektor ini dengan berbagai macam solusi. Saat itu yang kita pikir momentum di sisi teknologi dan digitalisasi juga sedang bagus, jadi kita pikir kita bisa mengutilisasi itu untuk memaksimalkan. Jadi dimaksimalkan dari segala aspek begitu ya Pak Farid ya. Betul. Nah Pak Farid, ini kan penghargaan mengapresiasi dampak ekonomi mandiri. Selama 9 tahun menjalankan misi ini, adakah kisah nelayan yang paling menyentuh hati Pak Farid? Ya, ada banyak ya. Jadi beberapa mungkin ada yang berterima kasih ke kita karena berhasil menyekolahkan anaknya juga sampai kuliah. Ada juga yang bahkan sesimpel misalnya mereka juga bisa membeli laptop untuk anaknya, ada yang akhirnya juga ya secara kehidupan bisa secara fasilitas bisa membeli kapal yang baru dan akhirnya ya secara ekonomi juga akhirnya bisa naik ya. Jadi hal-hal itu yang kita temukan juga di berbagai macam daerah dan yang paling penting juga mereka akhirnya mendapatkan informasi. Salah satu yang diapresiasi dari kita adalah keterbukaan di mana mereka baru paham ternyata produk-produk yang mereka hasilkan ini dinikmati oleh customer atau pembeli di berbagai belahan dunia seperti itu. Kita tunjukkan produk yang mereka produksi ini dinikmati oleh customer di Amerika, di Jepang dan lain sebagainya. Jadi beberapa hal itu yang membuat mereka menjadi berdaya dan mereka juga melihat mereka adalah salah satu yang berkontribusi dari mata rantai perikanan yang sangat luas di mancanegara ini, seperti itu. Oke, Pak Farid, ini kan juga Pak Farid juga pasti melihat ya, kalau nelayan ini kan memang didominasi oleh laki-laki. Tapi Farid sendiri melihat adanya potensi perempuan pesisir. Ini apa latar belakangnya? Ya, jadi kita juga melihat tadi balik lagi ke resiko dari nelayan sendiri. Bapak-bapaknya ini sangat beresiko tinggi. Ketika melaut ada resiko yang mempertaruhkan nyawa juga. Jadi dan kita nggak sekali dua kali menemukan juga beberapa komunitas kita, salah satu nelayannya mengalami insiden kehilangan nyawa di laut seperti itu. Dan akhirnya keluarga yang ditinggalkan juga kehilangan mata pencaharian. Nah, dari situ kita coba kembangkan konsep bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan pesisir ini seperti istri-istri nelayan untuk bisa membantu mengolah hasil laut yang ditangkap oleh bapak-bapak nelayannya ini sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dan dari situ kita lihat juga mereka bisa konsisten, mereka bisa disiplin, dan mereka juga bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang bisa dinikmati, tadi standar internasional, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya dan juga semoga penghargaan ini juga menjadi semangat baru untuk para nelayan juga. Semoga bisa menjadi sektor yang dapat maju dan juga bisa terjaga keamanannya ketika mereka sedang berlaut gitu ya Pak Farid ya. Terima kasih sekali Pak Farid dan juga selamat atas penghargaan dari People of the Year tahun 2025. Silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Pak Farid.
Dan pemirsa, demikian penganugerahan People of the Year 2025 kategori tokoh penggerak ekonomi mandiri. Jangan kemana-mana karena program Newsline masih akan kembali untuk Anda setelah jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.